pada acara pelantikan struktur pengurus Forum UMKM Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Berbagai pemangku kepentingan dan pelaku UMKM hadir untuk menyaksikan momen penting ini yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Rabu pagi. Acara ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk menguatkan komitmen bersama dalam memajukan sektor UMKM di Kecamatan Cisarua. Pelantikan ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan struktur kepengurusan baru yang akan memimpin UMKM di wilayah tersebut. Dengan terpilihnya Mulyana atau biasa disapa Kang Bram sebagai Ketua Forum UMKM Kecamatan Cisarua untuk periode 2024-2029, para pelaku UMKM memiliki harapan baru akan adanya perubahan dan inovasi yang positif. Kang Bram juga dikenal memiliki pengalaman dan dedikasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM sehingga diharapkan mampu membawa forum ini ke arah yang lebih baik. Kehadiran berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, asosiasi bisnis, dan komunitas UMKM menandakan pentingnya kolaborasi antara berbagai elemen dalam mendukung perkembangan UMKM. Mereka berharap dengan adanya struktur kepengurusan baru akan tercipta sinergi yang lebih kuat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Selain itu, pelantikan ini juga diharapkan dapat menjadi titik awal dari berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Kecamatan Cisarua. Acara ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan dari para pelaku UMKM kepada pengurus baru. Dengan demikian, pelantikan ini tidak hanya sekedar seremonial, tetapi juga sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirancang. Harapan besar disematkan kepada Kang Bram dan timnya yang baru untuk mampu menggerakkan UMKM di Cisarua menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Kang Bram menyampaikan visi dan misi pengurus baru Forum UMKM Kecamatan Cisarua. Fokus utama dari kepemimpinannya adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM melalui berbagai program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Program-program ini mencakup pelatihan yang berkelanjutan, akses permodalan yang lebih mudah, serta strategi pemasaran produk yang efektif. Kang Bram menegaskan bahwa pelatihan berkelanjutan adalah kunci untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM. Dengan keterampilan yang lebih baik, pelaku UMKM diharapkan dapat mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan kompetitif. Selain itu, akses permodalan juga menjadi fokus utama. Kang Bram berencana untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dan pemerintah daerah guna menyediakan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Strategi pemasaran produk juga tidak luput dari perhatian. Kang Bram dan timnya akan mengadakan berbagai workshop dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka, baik secara lokal maupun melalui platform digital. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk UMKM di Kecamatan Cisarua. Kolaborasi antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah juga menjadi salah satu poin penting dalam visi dan misi Bram Mulyana. Ia percaya bahwa sinergi antara kedua pihak dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, berbagai hambatan yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM akan dapat diatasi dengan lebih efektif. Dengan visi dan misi yang jelas dan terarah, Bram Mulyana berharap dapat membawa perubahan positif dan inovasi yang signifikan bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Cisarua. Diharapkan dengan kepemimpinan yang baru ini, UMKM di Kecamatan Cisarua akan semakin maju dan berdaya saing tinggi. Sementara pada kesempatan itu, Camat Cisarua Heri Risnandar menyampaikan harapannya bahwa forum UMKM ini akan menjadi wadah yang efektif untuk berbagi informasi, pengalaman, dan strategi bisnis di kalangan pelaku UMKM. Mengingat Cisarua merupakan kawasan wisata, tentunya ini sebuah potensi yang sangat besar untuk bisa mengembangkan produk-produk UMKM dengan cara memperluas pemasaran. Kami mengharapkan ada dukungan juga dari PHRI, kemudian juga dari Asosiasi Desa Wisata, dan stakeholder lainnya, yang mudah-mudahan sekali lagi pengurusan ini bisa melakukan inovasi-inovasi, tentunya bisa memberikan manfaat khususnya kepada para anggota yang hari ini sudah tergabung dalam forum UMKM, pun juga bagi calon anggota
Kami mengharapkan justru dengan terbentuknya keputusan baru, mudah-mudahan bisa memberikan warna baru, memotivasi para pelaku usaha atau calon pelaku ketika memang perannya bisa optimal, khususnya dalam rangka memberikan fasilitasi, terutama dalam hal pemasaran, karena memang faktanya para pelaku UMKM ini saya memahami mereka sudah bisa memproduksi produk-produk UMKM yang baik, namun masih terkendala di dalam hal pemasaran. Harapannya. Menurutnya, keberadaan forum ini bisa memfasilitasi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang yang ada, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun nasional. Kemudian di saat yang sama Hasan Haikal Thalib, Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor, juga memberikan pesan penting kepada pengurus baru. Melalui sambungan video call WhatsApp dari Mekah Al-Mukarramah, ia menekankan bahwa peran pengurus tidak hanya sekadar menjalankan organisasi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Cisarua. Selain itu, Hasan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pengurus forum dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dukungan dari pemerintah daerah diharapkan tidak hanya dalam bentuk regulasi yang memudahkan, tetapi juga dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pendampingan yang berkesinambungan. Pengurus baru di bawah kepemimpinan Bram Mulyana diharapkan mampu membawa inovasi dan semangat baru yang dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan dan perkembangan UMKM khususnya di Kecamatan Cisarua. Hari ini adalah menjadi tolok ukur bagi kita, tanggal 5 Juni, hari Rabu, tahun 2024. Ini adalah sebagai lompatan yang tentunya ke depan bukan tidak ada tujuan. Tentu kami memiliki program. Kalau bahasa sederhananya itu ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Program jangka pendek seperti apa, menengah seperti apa, nanti teknis kita akan jabarkan. Tetapi saya diberikan amanah dan diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan untuk mengurus lembaga ini yang notabene adalah yang menanggungi para pelaku usaha entrepreneur yang ada di kawasan Cisarua Puncak. Catatan yang pertama adalah lembaga adalah sebuah media, tetapi yang lebih baiknya adalah kita melakukan sinergitas tentunya. Karena kalau anggota ini ketika ada lembaga yang mampu memanage mereka lebih baik, kenapa tidak? Yang penting produk mereka itu laku di pasaran, dapat duit, dapat keuntungan, itu sudah luar biasa kan gitu. Nah itu sebetulnya. Nah, tapi ke depan ya, bukan hanya kita berbicara masalah untung rugi, tetapi bagaimana prospek ke depannya kita gali, potensi yang ada kita kembangkan. Beberapa minggu yang lalu saya mewakili UMKM ya, jaring aspirasi rapat dengan anggota dewan ya, Dapil Selatan. Saya mewakili para pelaku usaha atau UMKM di kawasan Puncak ini menyampaikan terima kasih Bapak Ibu Dewan yang terhormat, melalui kebijakan Ibu Bapak ya, regulasi Bapak, kami banyak dibekali diklat, pelatihan, sertifikasi dan lain sebagainya hingga akhirnya produk kita bisa mampu tampil. Ini kan berkat kerjasama tentunya program dari pemerintah. Tapi satu hal titipan kami adalah bagaimana regulasinya pun tolong dibuat untuk market kami, produk kami, apakah ini sudah layak? Sudah layak menurut kami, ya. Apalagi potensi yang ada di kawasan Puncak ini luar biasa. Ada rest area, ada retail. Masa sih gitu kan? Yang begini saja mesti dari import atau ekspor dari luar, dodol saja bisa piknik. Padahal kami mampu melakukan itu semua, termasuk retail-retail sampai hari ini. Ayo sinergi kerjasama, karena UMKM ini kan produk undang-undang, amanat undang-undang. Kerjasama dengan kami, ayo maju bersama, ekonomi kami bisa tumbuh berkembang bersama. Tentunya berikan peluang itu. Nah, juga ditambahkan dengan regulasi yang dibuat. Pesan saya begini, jangan hanya sebatas jargon, ya. UMKM ini, ya, diperkuat dengan undang-undang. Makanya ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Berarti ada anggaran di sana yang kemudian bisa membantu kami. Dari segi permodalan, fasilitas, kesempatan, perizinan, dan lain sebagainya. Jadi, saya ingin bahwa itu adalah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Kami, masyarakat Indonesia, warga kawasan Puncak berhak juga ya, melakukan aktivitas itu di kegiatan ekonomi. Biar adil dan merata, berikan peluang kesempatan itu terhadap kami. Karena kami mampu dan kami akan siap untuk bekerja sama dengan pihak manapun.